Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Indotani. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun juga. Kali ini saya akan melakukan pemupukan ketiga ya sahabat. Inilah perubahan dan perkembangan dan kekurangan ya. Karena di sini banyak terjadi minus di tanaman Indo tadi yang ada di Kalimantan Barat. Kali ini saya akan melakukan pemupukan, yaitu mengaplikasikan pembenah tanah dengan silika karbon dan dicampur dengan asam fumat dan asam amino. Kenapa saya menggunakan hal tersebut, menggunakan organik, tidak menggunakan kimia? Karena di sini lahan ini pertama ya, ini lahan perawan ya, belum pernah dijamah. Lalu tekstur tanahnya di sini kelembapannya sangat tinggi, pH tanahnya juga cukup lumayan sebagian. Karena di sini pernah ditanami jagung oleh orang yang punya tanah, jagungnya juga tidak subur, dan saya minta untuk numpang tanam di lahan ini, tanam cabai. Dan kali ini saya akan memberikan silika karbon dalam takaran itu 80 liter. Saya memberikannya kurang lebih 400 gram. Lalu kita campur dan kita aduk-aduk. Dan selanjutnya saya akan mencampurkan juga ultra humat. Ini cenderungnya untuk pembenah tanah dan memperkuat akar dan mengandung magnesium juga ya sahabat. Dan di sini saya mencampurkannya kurang lebih dengan takaran 1 gram per liter, berarti 80 gram. Saya kasih lebih sedikit karena organik, lebih dari takaran itu tidak masalah, lebih sedikit tidak masalah ya sahabat ya. Karena ultra humatnya yang di toples sudah habis, maka saya buka yang baru. Ini yang baru ya sahabat ya, lumayan untuk pembenah tanah. Karena di sini sangat minim ini ya, sangat minim pengolahan, dikarenakan jangkauan toko pertanian dari sini sangat lumayan jauh gitu ya sahabat ya. Makanya saya di sini mengolah lahan dengan irit dan sangat-sangat irit ya, butuh kesabaran juga dan perjuangan, kesabaran yang ekstra untuk merawatnya. Karena untuk pertumbuhan pasti sangat kurang dibandingkan dengan pupuk dasar yang seperti kita campur dengan ya kan, KCL dan lain sebagainya ya di pengolahan lahan pertama. Di sini saya hanya mengolah lahan itu memberikan kapur dolomit saja kemarin, lalu saya semprot dengan ultra humat. Lalu kita ngaduknya itu harus pakai tangan ya, karena jika tidak pakai tangan dia itu akan lama untuk larutnya sahabat. Jadi kita remes-remes dulu sampai benar-benar hancur.
Dan setelahnya saya tuh juga mencampurkan asam amino, sebagaimana asam amino ini dapat mempercepat pertumbuhan tanaman, memperbesar batang, buah dan umbi. Dan di situ tanaman saya itu kebanyakan cenderung batangnya tuh besar-besar, alhamdulillah. Dan sebagian juga pertumbuhannya kurang. Sebab apa? Kita juga akan bahas nanti di video selanjutnya. Sekarang saya campurkan dulu Aminomax kurang lebih dengan takaran 80 gram ya, 80 gram, sama kurang lebih takarannya dengan Aminomax dengan Ultra Humat yang campurkan tadi yang warna hitam ya. Dan Aminomax ini juga mengandung bahan aktif yaitu tadi bahan aktifnya asam amino 55%, bahan organik 18%. Kita aduk-aduk dulu ya sahabat, agar semua tercampur dengan rata. Setelah larut, setelah semuanya tercampur dengan merata, kita langsung tuangkan ke dalam ember 80 liter. Di sini sekarang takaran saya itu dalam per pokok tanam itu pas real itu 100 ml per pokok tanam. Kita membutuhkan 2 ember ini ya. Jadi total semua sekarang di masa menjelang generatif sudah menghabiskan 160 liter sekali kocor. Kemarin masih 120 liter sekali kocor karena takaran pengocoran itu saya kasih kurang lebih 80 mili karena sekarang menganjak masa generatif, makanya saya harus full 100 mili takarannya ya sahabat ya. Sekarang kita langsung aplikasikan pemupukan ketiga. Jangan lupa ya sahabat ya, terus dukung channel ini. Semoga apa yang ada di lahan Indo Tani TV yang disajikan dalam video-video semoga bermanfaat. Kita ambil semua sisi positifnya, sisi negatifnya, kita saling berbagi. Karena di sini saya juga masih belajar ya. Ini saya nanam cabai kedua kalinya. Sebelumnya saya nanam cabai itu kurang lebih 5 kali dengan ini ya. Yang pertama tanam 1000 gagal, tidak dapat panen sama sekali. Bahkan cabainya tidak sempat tumbuh besar, masih kecil kayak gini udah mati gitu. Yang pertama. Yang kedua saya tanam lagi eksperimen 200 pohon. Alhamdulillah di situ saya dapatkan hasil. Lalu saya tanam lagi 1000 pohon di lahan gambut. Di situ juga gagal, hanya dapat balik modal waktu itu ya, karena antraknosanya cukup kuat. Lalu saya cabut karena saya pikir nggak bakalan dapat hasil sama sekali, saya cabut. Jadi saya olah kembali, tanam kembali, turunkan tanaman Dewa Tampa 3 itu 2500. Alhamdulillah di situ di buah pertama terserang antraknosa. Saya hampir stres ya, hampir frustasi, hampir nggak mau lagi gitu. Cuman saya di situ ada teman saya yang ngasih saran untuk ngasih bahan aktif, yaitu seperti Mancozeb, Ridomil, Antrakol dengan MKP itu yang bahan utama katanya. Coba diaplikasikan. Lalu saya aplikasikan, dengan sabar saya merawatnya. Alhamdulillah
selama 1 minggu tumbuh tunas baru dan cabang-cabang baru itu banyak. Akhirnya bisa terselamatkan, dapat hasil sedikit ya sahabat, kurang lebih kalkulasinya itu 25 juta. Setelah itu saya cabut, lalu saya olah kembali untuk penanaman kacang panjang. Dan ini lahan baru ya teman ya, yang berisi 1.200 pohon. Di sini kenapa saya sampai ada kekeliruan juga di sini yang kesekian kalinya, karena keterbatasan tenaga ya sahabat. Saya di sini ngolahnya sendiri, nyangkulnya sendiri, asli sendiri ya. Yang pertama ini bedengan yang ini saya cangkul enggak begitu tinggi seperti yang di sana ya, yang di ujung sana ya. Ini saya cangkul karena saya pengen cepat, jadi saya cangkul enggak begitu tinggi cangkulannya. Jadi tingkat kelembapan di sini nih, yang ada di sekitar sini masih kuat, makanya banyak tanaman yang pertumbuhannya agak terlambat. Jadi untuk mengatasinya, saya mencoba untuk pemupukan kali ini memakai serba organik ya. Cenderungnya itu untuk pembenah tanah, agar tanah-tanah yang keras itu bisa lembut, teksturnya bisa gembur, karena silika karbon itu dapat membentuk pori-pori tanah. Jadi saya aplikasikan lewat kocor, karena jika lewat ditaburkan saya kekurangan modal untuk membelinya, karena cukup lumayan mahal di sini ya. Kalau nggak salah itu 75.000 per satu bungkusnya, yaitu 1 kilogram. Yang di sebelah sini ya teman-teman, yang sebelah sini itu kenapa semuanya subur-subur, karena cangkulannya tinggi. Karena tinggi jadi tekstur tanahnya itu agak gembur, karena kadar airnya itu kebanyakan turun ya. Karena di sini saya hanya menggunakan kapur dolomit, nggak ada yang lain ya, adu nasib ya. Tapi alhamdulillah teman-teman bisa lihat di usia saat ini udah pas ya, mungkin ya 1 bulan ya, karena kemarin penanaman itu tanggal 6 Juli 2022, sekarang udah tanggal 2 Agustus, kurang lebih udah 1 bulan ya. Beginilah perkembangannya 1 bulan. Lentera F1 memang nggak tinggi ya sahabat ya. Ini Lentera F1 itu paling tinggi itu kurang lebih 80-70 cm. Beda dengan cabai-cabai yang lain bisa mencapai setinggi orang. Sahabat, ini sedikit inspirasi buat teman-teman yang ada di sana ya. Jika teman-teman pengen bertani sedangkan modal tidak ada atau gimana, bisa gitu. Seperti saya bisanya modalnya apa? Modal kesabaran ya sahabat. Kita harus sabar. Kita seperti merawat bayi yang baru lahir. Gimana caranya cabai kita tuh tumbuh dengan sehat dan sempurna. Meskipun tidak 100%, setidaknya itu 85% ya sahabat. Ini contohnya yang ini ya. Ini tanaman yang subur ini adalah di tempat tanah-tanah yang agak gembur, makanya mereka subur. Jadi yang tidak subur itu, ini tanahnya agak keras gitu, agak gimana ya, agak kelembapannya agak tinggi, makanya agak terhambat ya pertumbuhannya. Tapi alhamdulillah di sini saya lihat semuanya tanaman itu kurang lebih 70% ya yang subur ya, 30%-nya kurang subur. Ya wajar-wajar saja ya sahabat. Di sini akan selalu saya review bagaimana perkembangan selanjutnya, saya akan selalu review sahabat, agar dapat hikmah dari petani seperti saya yang serba kekurangan ya, yang serba kekurangan dalam pengolahan, dalam perawatan, serba kekurangan. Jadi ini sedikit motivasi buat sahabat ya. Jika sahabat punya modal, terus jangkauan pertanian di tempat sahabat itu dekat, terus modal kita mencukupi, silakan seperti petani-petani yang lain ya. Di sebagian video sudah saya tag channel-channel yang menginspirasi saya. Mereka banyak berbagi ilmu tentang seputar pertanian. Dari sanalah saya terinspirasi untuk menjadi petani. Baik sahabat,
Jangan lupa dukung terus ya, like, komen, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya agar saya selalu giat berbagi seputar pertanian ya sahabat. Agar terus berkembang channel ini berkat dukungan sahabat yang ada di sini semuanya ya. Terima kasih saya ucapkan. Kita akan review setelah pemupukan ini bagaimana perubahannya. Kita akan review, nantikan terus di video-video selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.